Shalom, renungan harian GKI Kebonjati hari ini bertemakan Pelayan Kristus bersama saya, Eliwati. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 15 ayat 14-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Roma pasal 15 ayat 14-21. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Namun, dengan agak berani di sana-sini aku telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kamu karena anugerah yang telah diberikan Allah kepadaku untuk menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa lain sebagai imam dalam pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Jadi, dalam Kristus Yesus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan, dengan kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh kuasa Roh Allah. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Dalam pemberitaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi seperti ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Demikian firman Tuhan. Ada 3 poin utama pada bacaan kita hari ini. Pada ayat ke-14 dan 15, Rasul Paulus menegaskan bahwa jemaat di Roma telah dipenuhi dengan kebaikan dan pengetahuan, serta mampu saling menasehati. Ini menunjukkan bahwa setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk membangun orang lain dan memberikan nasihat yang positif berdasarkan kebenaran Alkitab. Membangun orang lain bukanlah berarti dengan cara menghakimi, melainkan memberi nasihat yang tulus untuk kebaikan mereka. Atau ini juga bisa diibaratkan bagaimana seorang dokter yang baik, dia akan memberikan obat dan sekaligus menasehatkan pada pasien untuk berupaya selalu hidup sehat. Yang kedua, pada ayat 16-21, Rasul Paulus menganggap dirinya sebagai pelayan Kristus dengan tugas khusus untuk memberitakan Injil dan mempersembahkan bangsa-bangsa lain sebagai persembahan yang layak. Hal ini didorong oleh keinginan untuk membawa kemuliaan bagi Yesus Kristus dan menjadikan lebih banyak orang mengenalnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, demikian juga sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk bekerja dalam pekerjaan Tuhan. Baik kita melayani di gereja maupun dalam kehidupan keseharian kita di masyarakat. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, Paulus yakin akan panggilan Tuhan dalam hidupnya dan bertekad untuk memenuhinya meskipun menghadapi kesulitan. Hal ini juga menjadi ajakan bagi kita pengikut Kristus untuk dapat merenungkan apa panggilan Tuhan bagi kita, dan apakah kita memiliki
tekad yang sama seperti Paulus untuk memenuhinya. Di mana hal ini berarti tidak hanya menjalani hidup yang baik, tetapi juga bersemangat, saling mendukung, mau berkorban, dan bahkan rela memberikan diri bagi pekerjaan Tuhan di dunia. Pesan utama dari Rasul Paulus adalah untuk memotivasi jemaat di Roma agar menjadi matang dalam iman, penuh dengan kebaikan, dan bersedia melayani sesama demi kemuliaan Kristus. Pesan yang sama juga berlaku bagi kita, agar kita menjadi matang dalam iman dan bersedia terus melayani sesama demi kemuliaan Kristus. Amin.